dengan bendahara ya. Coba, ini materi terakhir. Di sini saya minta teman-teman berasosiasi atau berasumsi ya, mengasumsikan bahwa kita sebagai bendahara pemerintah. Jadi kantor pemerintah, misalnya dinas pendidikan gitu ya, dinas pendidikan Kota Bandung, kita sebagai bendaharanya, sebagai bendahara pemerintah di dinas Kota Bandung. Kalau ada kegiatan-kegiatan, kita yang bayarin. Semua pembayaran wajib kita potong pungut pajaknya. Kalau kita bayar jasa, maka kita wajib potong PP pasal 24, pasal 4 ayat 2, final, kalau dia final ya. Jasanya itu misalnya dikenakan final, berarti kita potong final. Tetapi kalau dia objek 23, berarti kita potong PPh pasal 23. Antara PPh final dan 23 ini satu klaster lah, saya menyebutnya satu klaster, tetapi harus lihat jenis jasanya apa. Apakah jenis jasa tersebut dikenakan final atau tidak. Kalau tidak dikenakan final, berarti PPh pasal 23. PPh pasal 23 tarifnya ada dua ya. Ingat, ada yang 15%, ada yang 2%. Yang 15% itu pasif income untuk dividen, sewa, dividen, royalti. Bentar, saya pastikan dulu kok tiba-tiba lupa ya. Dividen, bunga, royalti, hadiah. Nah, sewa nggak masuk ya untuk yang 15%. Jadi yang sewa itu masuknya 2% untuk 23. Sewa apa? Sewa selain tanah dan bangunan. Kalau sewa tanah dan bangunan masuk PPh final. Itu kalau kita bayar jasa. Kalau kita beli barang, misalnya beli barang ATK di Cibadak gitu ya. Itu banyak banget di situ rekanan pemerintah yang belanja di situ. Nah, kita potong PPh pasal 22. Pungut. PPh pasal 22 pungut namanya. Berapa persen? 1,5%. Jadi kalau kita bayar jasa potong 23 atau pasal 4 ayat 2, kalau beli barang kita pungut PPh pasal 22, 1,5%. Kalau 21 gimana? Misalnya kita menyelenggarakan seminar, ada narasumber, maka kita potong PPh pasal 21 untuk bukan pegawai. 50% kali tarif. 50% itu penghasilan netonya ya. Jadi bruto kali 50% kali tarif. Kalau 26 gimana? Kalau 26 itu jika narasumbernya berasal dari luar negeri. Misalnya kita ngadain simposium internasional, kemudian narasumbernya dari Amerika, dari Inggris, misalnya dari Australia gitu ya. Bule-bule itu kita undang untuk memaparkan hasil kajian mereka di simposium tersebut, maka kita potong PPh pasal 26. Atau misalnya kita perusahaan mendatangkan artis dari luar negeri, nah itu juga ya, mendatangkan artis dari luar negeri juga kita potong PPh pasal 26. Ini dari sisi PPh. Bukan biasanya ya. Seharusnya kita potong itu si bendahara ini membuat bukti potong, membuat kode billing, kemudian store. Seharusnya gitu. Tetapi dalam banyak kasus justru bendahara minta ke rekanan untuk membuatkan kode billing 23, kode billing 22 gitu ya. Itu banyak kasus seperti itu. Tapi kalau narasumber sih disuruh bikin kode billing, apa itu kode billing? Mungkin gitu ya. Apalagi kalau yang bule-bule itu pasti harus si bendahara yang bikin kode billingnya. Tapi kalau rekanan pemerintah yang maksudnya si bendahara bertransaksi dengan rekanan pemerintah, biasanya si bendaharanya pengen tahu beres, minta dibuatkan kode billing. Itu kebiasaan bendahara sih, kebiasaan. Ya, namanya pengusaha, apapun yang penting kan lancar usahanya gitu ya. Walaupun seharusnya yang bikin kode billing bendahara, tapi demi kelangsungan usahanya dia bersedia membuatkan kode billing. Kemudian
Selain PPh, dia juga wajib pungut, si bendahara itu wajib pungut PPN untuk setiap transaksi. Faktur pajaknya dibuat oleh rekanan. Jadi rekanan saat menjual barang atau jasa, jasa ini misalnya jasa konstruksi ya, jasa atau menyewakan mesin yang besar-besar. Bukan PP pasal 2126, bukan. Menjual jasa atau menjual barang, si rekanan itu wajib pungut. Ada sedikit gray area terkait dengan untuk transaksi di bawah 2 juta. Ada yang bilang, oh kalau UKM kan tidak wajib bikin faktur pajak, tidak wajib PKP gitu. Jadi pemerintah, ada bendahara pemerintah tidak wajib pungut. Nah, sebenarnya kewajiban pungut itu berlaku untuk semua rekanan. Tapi selama ini memang ada beberapa bendahara yang tidak pungut untuk yang nominalnya kecil dengan alasan tadi ya, bukan PKP. Dan kantor pajak juga tidak banyak memberikan sanksi kepada bendahara. Jadi kalau pas mau menerbitkan STP, si AR itu mikir-mikir, ini bendahara mau dikasih STP sanksi pajak, yang bayar siapa? Ya karena anggarannya nggak ada ya. Anggaran untuk bayar sanksi itu nggak ada. Jadi ya lebih ke manusiawi aja, maksudnya nanti yang bayar siapa ya? Gitu. Kalaupun diterbitkan sanksi, berarti yang bayar pribadinya si bendahara. Gitu. Karena di anggaran di DIPA istilahnya ya, di APBN kan turun ke kementerian ke kantor-kantor gitu ya, itu tidak ada untuk pembayaran sanksi. Nah, jadi kalau pemerintah itu segala pengeluaran itu sudah ada posnya. Karena siklus APBN itu dimulai dari rencana, diajukan ke rencana masing-masing satker, maju ke berjenjang gitu, masuk ke kementerian, masuk terakhir ke Kementerian Keuangan, dari Kementerian Keuangan diajukan ke DPR, kemudian di DPR dibahas, diketok oleh DPR, setuju berapa, tidak setuju berapa, balik lagi ke kementerian, nih yang setuju begini, ini aja, dari kementerian ke kantor-kantor. Nah berarti begitu diterima DIPA istilahnya ya, DIPA di kantor, udah ada posnya tuh, untuk apa, dan pos-pos itu tidak ada untuk sanksi administrasi. Oke, saya kira untuk pemerintah, bendahara pemerintah begitu ya, dan materinya sudah habis.